Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah menambahkan keberkahan dan kebaikan yang banyak kepada diri kita dan keluarga kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa berjumpa di live Instagram, ya, tentunya bersama sekolah Al-Haq, ya. Wah, Masya Allah, ya, Al-Haq School. Nah, terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung, dan terima kasih kepada segenap kru atau tim atau para asatidah yang bertugas di sekolah Al-Haq School ini, ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak karena sudah menyelenggarakan kegiatan di sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Topik kita pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sinergi, ya, pendidikan di sekolah dan di rumah. Tentu saja pendidikan anak ini menjadi hal yang penting karena tidaklah kita manusia ini mendapatkan sebuah kebaikan atau mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, melainkan sumber-sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Dan di antara ilmu-ilmu yang seharusnya atau wajib dipelajari adalah ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, dan dalam hal ini para ulama menjelaskan adalah ilmu agama. Sehingga mendidik anak kita ini diantara hal-hal yang penting agar anak-anak kita memiliki bekal ilmu yang baik sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya agar seorang manusia atau seorang hamba atau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berilmu. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tugas orang tua yaitu diantaranya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, bagaimana cara menjaganya? Maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan cara menjaganya adalah allimuhum wa addibuhum. Didiklah dengan ilmu agama dan adab yang baik. Nah, maka tugas mendidik anak-anak ini adalah tugasnya orang tua. Mendidik anak-anaknya untuk bertauhid, berakidah yang lurus, agama yang baik. Kemudian mendidiknya juga tentang ilmu-ilmu Allah yang lainnya, berkaitan ilmu dunia agar anak-anak itu bisa beradaptasi dan tentunya memberikan kemampuan terbaiknya di dunia, gitu ya, beramal di dunia. Maka tentu orang tua butuh mendidik anak-anaknya. Dan di zaman ini Allah mudahkan pendidikan-pendidikan itu hadir kepada kita dan keluarga kita dengan perantara hadirnya sekolah. Adanya sekolah tentu mempermudah kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita, sehingga sekolah ini partner dalam pendidikan. Tugas utamanya adalah orang tua yang mendidik, namun Allah mudahkan hadirnya sekolah-sekolah ini untuk membantu orang tua mendidik anak-anak kita. Hadirnya guru-guru, ustadz dan ustadzah, ya, para asatidah kita ini untuk mendidik atau membantu mendidik anak-anak kita. Namun yang menjadi kendala terkadang adanya kesenjangan antara orang tua dengan sekolah, sehingga tidak terjalin sinergi yang baik antara orang tua dengan sekolah. Hal ini yang membuat pendidikan anak-anak hari ini menjadi sedikit bermasalah. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua tidak memahami apa yang menjadi visi misi dan juga apa yang menjadi stimulasi dan treatment sekolah kepada ananda atau anak-anaknya, dan mungkin sebaliknya juga sekolah bukan menjadi tempat belajar sebagaimana visi misi yang diharapkan oleh orang tua. Keduanya tidak saling memahami.
keduanya tidak saling mendukung, tidak saling mensupport, sehingga banyak kasus-kasus di mana anak-anak jadi bermasalah di sekolah, anak-anak mogok sekolah, anak-anak kemudian mengalami perilaku-perilaku menentang, perilaku-perilaku menyimpang di sekolah. Yang ini biasanya perilaku menyimpang, menentang, agresivitas, banyak penyebabnya diantaranya adalah anak-anak mengalami stres pendidikan atau ya namanya stres akademis, sehingga anak-anak tidak optimal dalam mengembangkan kemampuannya. Dan ini sangat mungkin membuat anak-anak mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya. Sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sinergi yang baik antara orang tua dengan sekolah, dan tentunya sinergi yang baik ini dimulai dari saling memahami apa dasar-dasar dalam pendidikan anak-anak. Ya, yang tentu yang pertama, untuk memahami pendidikan ini kita mulai dari bagaimana Islam, ya agama kita, mengajarkan kita, memberikan petunjuk kepada kita semua apa hal yang penting untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mendidik anak-anak itu dengan ilmu agama dan juga mendidiknya dengan adab yang baik. Nah, ini yang pertama. Kalau kita urai dalam ilmu psikologi, tentu anak-anak itu punya tahapan perkembangan. Sehingga memahami tahapan perkembangan atau memahami tumbuh kembang anak ini menjadi hal penting, sinergi antara sekolah dengan orang tua. Karena banyak orang tua yang mungkin saja belum memahami tumbuh kembang anak, sehingga tuntutan orang tua kepada anak dan sekolah ini tinggi. Ya, apalagi orang tuanya memiliki referensi dari orang tua lain, saudaranya, tetangganya yang berbeda sekolah. Sehingga kadang itu merasa minder sendiri. Ini tetangganya, ya, saudaranya, anaknya ini di sekolah lain sudah bisa, misalnya kelas 1 SD sudah bisa kalkulus gitu ya. Nah, anaknya penjumlahan aja belum bisa gitu misalnya. Akhirnya insecure. Akhirnya merasa bahwa aduh, aku salah menyekolahkan anak-anak. Saya salah ini, sekolah ini nggak benar buat anak saya. Padahal mungkin sekolahnya itu memberikan edukasi dan pendidikan kepada anaknya berbasis tumbuh kembang. Karena apa? Karena pendidikan yang ideal itu sebenarnya adalah bertahap. Satu selesai naik ke yang lainnya atau naik tingkatan ke yang lainnya. Karena ada istilah flooding, ya, pembanjiran dalam pendidikan. Anak-anak diberikan semuanya, dijejali. Contoh pendidikan-pendidikan yang masa lalu. Banyak orang tua yang kemudian mungkin motivasinya bagus. Ingin anaknya serba bisa. Ya, kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3 SD, selain belajar di sekolah ada les-les yang sifatnya akademis, ya. Mau matematika, mau bahasa Inggris, itu nggak buruk, insya Allah nggak buruk, baik. Tapi kalau ini diberikan berlebih-lebihan, ya, anak dibanjiri dengan pengetahuan-pengetahuan tadi, yang sebenarnya mereka bisa memahami itu secara bertahap. Tahapan kognitif anak kan berbeda-beda untuk memahami. Di tiap usia ada tahapannya. Tapi orang tua nggak memahami ini dan dibanjiri semuanya. Akhirnya apa dampaknya? Anaknya bisa mengalami yang namanya kejenuhan dalam belajar. Sehingga belajar itu tidak seasik dan sebahagia yang dibayangkan anak-anak di awal-awal mereka pengen sekolah. Kan dulu ketika anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, betapa inginnya mereka sekolah. Abi pengen sekolah, Umi pengen sekolah, gitu ya. Tapi ketika sudah sekolah, mereka jenuh. Bahkan bukan hanya jenuh. Dampak yang kedua, anak-anak bisa mengalami stres. Stres akademis. Stres pendidikan. Yang pada akhirnya sekolah menjadi tempat atau momok yang menakutkan bagi anak-anak kita. Sehingga kalau mau sekolah itu aduh, bangunnya jadi susah. Dan bukan hanya bangunnya susah, kadang bangunnya marah-marah. Bukan hanya itu, sebagian anak mengalami psikosomatis atau psikosomatis, ya, somatisasi. Aduh bunda sakit perut, aduh gimana ini, ya. Nah ini adalah gejala-gejala anak mengalami stres akademis. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang berlomba-lomba dengan tetangga kita, saudara kita, ataupun siapapun. Tugas kita menjadi orang tua adalah mendidik anak-anak kita sesuai fitrahnya, sesuai perkembangannya. Dan ini yang ideal. Termasuk dalam memberikan pendidikan agama. Tidak yang kemudian kita terlalu berlebih-lebihan sehingga kita tidak memahami atau bahkan mengabaikan kapasitas dan kemampuan anak kita.
Apa dampaknya? Anak jadi sebel, anak jadi nggak mau, anak jadi menolak untuk belajar agama. Jadi belajar agama tidak menyenangkan dan bahagia karena berlebih-lebihan. Maka sesuai tahapan, ini insya Allah akan membuat anak semakin berkembang curiosity-nya, penasarannya, ingin tahunya ya. Kemudian sempat untuk mengamalkannya, bertahap saja. Maka ini adalah pendidikan berbasis tumbuh kembang. Pentingnya memahami tumbuh kembang anak. Apa pentingnya Kak Yogi? Pertama, orang tua jadi tahu apa yang sedang terjadi di fase tumbuh kembang tersebut. Yang kedua, orang tua jadi tahu masalah-masalah apa yang mungkin terjadi di fase tumbuh kembang tersebut atau kendala apa. Jadi kita tahu bagaimana kondisi di tumbuh kembang itu, kebutuhannya apa gitu ya, lalu hambatannya apa, dan yang ketiga kita tahu treatmentnya apa untuk mentreatment kebutuhan perkembangan, untuk mencegah dari hambatan perkembangan. Jadi kita punya 3 modal ini. Tahu kebutuhan perkembangan, apa yang terjadi di perkembangan itu, kita bisa mentreatment tahu masalah atau hambatan perkembangan, dan yang ketiga kita bisa mentreatmentnya. Ini penting. Maka komunikasi dengan sekolah, memahami visi misi sekolah ya tentang tumbuh kembang ini penting. Yang kedua, tentu target dan tuntutan anak harus sejalan. Jangan sampai ada kesenjangan tuntutan. Contohnya, sekolah punya tuntutan. Ada sekolah yang mungkin tuntutannya di usia 8 tahun, kelas 2 SD, anak-anak sudah harus selesai juz 30 dan juz 29 hafalannya. Nah, tapi di rumah orang tua tidak menuntut hal yang sama. Di sekolah anak dituntut, di rumah dimanjakan. Ini berbeda tuntutan, ini bahaya. Nggak bisa begitu. Kalau orang tua emang nggak menuntut, ya jangan disekolahkan di yang targetnya tinggi. Ya, atau sebaliknya. Jika ternyata ya orang tua punya tuntutan, ya carilah sekolah yang tuntutnya sama seperti orang tua. Oh Kak Yogi, saya emang nggak nuntut muluk-muluk, anak saya yang penting kelas 1 SD bisa menghafal juz 30. Cari sekolah yang begitu. Oh saya nggak muluk-muluk, saya pengen anak-anak tuh bisa belajar bahasa Arab bertahap, muhadatsahnya dulu ya. Dia bisa percakapan dan sebagainya ya. Cari sekolah yang begitu. Sehingga tuntutan kita di rumah dengan di sekolah itu sama, sejalan. Kita nggak perlu diingetin sekolah terus. Bu harus gini ya bu anaknya ya. Karena kenapa orang tua sering diingetin sekolah? Karena nggak sejalan tuntutannya. Jadi masalah dan hambatan ini belajar. Makanya dalam teori pendidikan, dalam ilmu pendidikan yang pernah kami pelajari dulu, di psikologi pendidikan, di antara hambatan dalam pendidikan itu kadang salah satunya malah orang tua sendiri. Kenapa? Karena tadi berbeda tuntutan. Sehingga beda treatmentnya. Di sekolah udah di treatment tapi di rumah enggak. Atau sebaliknya, di rumah di push di treatment tapi sekolahnya santai. Nah ini harus seimbang. Biar anak enggak stres. Kemudian komunikasi sekolah dengan orang tua. Carilah sekolah itu yang punya pelayanan excellent ayah bunda. Service excellent itu memang tugasnya penyedia jasa. Makanya kalau ada penyedia jasa tapi komunikasinya arogan, udahlah mencari yang lain. Buat apa? Ya, dan siapapun yang bergerak di bidang penyedia jasa harusnya punya service excellent. Karena ada sebagian sekolah ya yang kemudian ketika orang tuanya bertanya ya atau memberikan saran malah dibalas, "Ya Bu, udah Bu, terima kasih ya Bu ya. Aduh Ibu nih gitu ya, saran terus gitu ya." Ada yang begitu. Ada orang tuanya yang mengeluh anaknya gini, "Ibu nih ngeluh terus Bu." "Ya Bu, nanti kami usahakan." Harusnya service excellent tuh, "Baik Bu, terima kasih sarannya. Baik Bu, terima kasih sudah menyampaikan keluhan kepada kami. Kami akan follow up dan mungkin Ibu bisa tunggu 1-2 hari, kita akan berikan respon atau tanggapi keluhan yang Ibu sudah sampaikan." Kan enak, orang tua tenang. Penting banget komunikasi. Begitupun orang tua. Jangan dikit-dikit orang tua anaknya bermasalah sekarang itu zamannya viralkan. Guys, anak saya guys di sekolah ini padahal sekolah Islam guys. Ya ampun guys, tapi gurunya guys gak ada adabnya. Wah misalnya gitu ya. Ini beresiko sekali. Ini bukti ya kalau kita emang gak suka ngapain sekolah di situ gitu. Pindah aja. Gitu ya. Jadi memang ayah bunda komunikasi itu penting, nyaman. Karena bapak ibu dan sekolah itu sama-sama partner pendidikan. Harusnya akur dong. Lancar komunikasinya. Dan yang terakhir, kita harus benar-benar tahu bagaimana tujuan pendidikan. Mau dibawa kemana di pendidikan anak kita, dan sekolah itu mau bawa kemana
anak kita. Jangan cuman gara-gara wah sekolah ini loh sekolah ini dibina oleh ustadz terkenal gitu ya. Dibinain ustadz terkenal ini membina sekolah ini hanya gara-gara sosok kemudian ustadz terkenal dan sebagainya kita masukin ke situ. Tapi kita nggak paham bagaimana tujuan pendidikannya. Maka sebelum masuknya sekolah kita paham dulu gimana nih kerangka jangka panjang nih blueprint pendidikan kita mau dibawa kemana. Lalu cari sekolah yang visi misinya sama kayak kita. Bukan standarnya lulusannya kayak gimana, bukan standarnya ini siapa nih pembinanya sekolah ini, ya bukan hanya itu. Bagus sih itu, nggak masalah. Cuman kan kalau beda tujuan pendidikannya jadi bermasalah. Kita jadi nggak jelas arahnya kemana, kita jadi nggak bisa evaluasi. Kan yang penting dalam pendidikan itu sebenarnya evaluasinya. Nah, baik ya. Nah, mungkin itu ayah dan bunda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini mungkin kita itu sebagai pengantar. Dan setelah ini kita akan coba diskusi bersama ayah bunda yang mungkin punya pertanyaan atau kita sudah punya pertanyaan nih ya dari asatidzah kita nih di sekolah Al-Haq School ya, Masya Allah. Dan nanti mungkin kita akan perdalam pembahasan kita di sore hari ini dengan banyak pertanyaan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Baik, begitu ini Oke, Ustadz Irfan, silakan Ustadz Irfan. Yogi, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh, ternyata udah ada. Oke, siap. Yang memang dari hari kemarin sudah menitipkan pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya fase tumbuh kembang itu maksudnya seperti apa? Nah, untuk anak-anak itu ada berapa poin fase tumbuh kembang yang harus orang tua perhatikan? Entah dari pendidikan atau lingkungan atau dan lain sebagainya. Itu pertanyaan pertamanya Kak Yogi. Baik. Terima kasih Ustadz Irfan. Masya Allah ya. Ayah bunda, tadi ada pertanyaan dari orang tua atau ayah bunda yang dibacakan oleh Ustadz Irfan bahwa anak-anak itu punya fase tumbuh kembang. Dan sejauh mana sih memahami fase tumbuh kembang itu? Nah, kalau kita lihat dalam Islam sendiri, kita melihat bahwa Islam itu sebenarnya membagi-bagi fase tumbuh kembang. Tapi memang yang membagi-bagi ini adalah pendapatnya para ulama. Di antaranya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar dalam kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka, beliau membagi beberapa fase. Ada fase gulam, mumayyiz ya, fase balik ya. Fase gulam itu 0 sampai 7 tahun, mumayyiz itu 7 sampai 14 tahun ya. Kemudian balik itu 14 sampai 21 tahun. Ya, atau ada lagi yang membagi 0 sampai 7 tahun itu fase gulam, 7 sampai 10 tahun itu fase mumayyiz, dan 10 tahun ke atas itu fase murahik. Ya, atau sama ya dengan balik tadi. Nah, maka ada lagi pembagian yang lain yaitu 0 sampai 2 tahun itu fase sobi, kemudian 2 sampai 7 tahun fase gulam, dan 7 tahun ke atas itu mumayyiz. Nah, tentu ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Hanya saja kita akan bahas dari yang sering Kak Yogi pelajari di bidang psikologi, tapi sama. Kak Yogi pastikan ini hampir sama kok. Kalau dalam psikologi itu ada beberapa fase Ustadz Irfan. Yang pertama ada fase tumbuh kembang kognitifnya, akalnya nih. Akal anak itu punya fase-fase tumbuh kembang sendiri. Dan fase tumbuh kembang ini umumnya itu dibagi menjadi 0 sampai dengan 18 bulan. Kemudian 18 bulan sampai dengan 3 tahun, 3 tahun sampai dengan 6 tahun, kemudian 7 tahun sampai dengan 12 tahun, lalu 12 tahun sampai dengan 18 tahun, lalu 18 tahun tuh sampai sekitar mungkin 40-an ya, kayak agak lupa, itu sudah dewasa. Nah, untuk anak-anak sendiri itu pembagiannya, umumnya begitu. Nah, nanti ada fase tadi yang kita sebutkan kognitif. Nanti ada fase lagi disebut fase psikososial. Psikososial itu apa sih Kak? Itu adalah fase perkembangan emosi anak kita dan juga fase perkembangan sosial anak-anak kita. Jadi ada perkembangan emosi dan sosialnya. Lalu ada perkembangan psikoseksual. Nah, ini berkaitan emosi dan seksualnya. Nah, kemudian nanti ada fase yang disebut fase perkembangan moral. Fase perkembangan moral ini adalah fase perkembangan bagaimana anak-anak memahami baik dan buruk, benar dan salah, atau pendidikan adabnya. Nah, ternyata memberikan pendidikan adab itu ada tahapannya juga, gitu ya. Dan tentunya ada fase perkembangan fisik motorik anak-anak kita juga.
Nah, ini mungkin gambaran fase-fase tumbuh kembang anak yang bagus kalau orang tua mau mempelajarinya. Karena di antara semangat orang tua untuk belajar, mendidik anak itu adalah ketika orang tua itu mau belajar ilmunya. Seperti halnya kita habis lihat di Instagram atau YouTube tutorial memasak gitu ya. Nah, habis lihat tutorial memasak nasi goreng, kok kayaknya pengen bikin ya. Jadi muncul motivasi, termasuk pendidikan anak. Nah, kalau kita ingin semangat mendidik anak, maka tentu memperbanyak khazanah kita dalam ilmu-ilmu pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi kita semakin penasaran dan pengen praktek untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kalau ditanya mana yang paling penting, coba fase tumbuh kembang. Karena ini fase bagaimana memahami kebutuhan perkembangan, masalah perkembangan, dan treatment perkembangannya. Semoga Allah mudahkan. Begitu mungkin Ustaz Irfan. Ya, Masya Allah, Kak Yogi. Ya, ada pertanyaan lagi Kak Yogi terkait tadi fase tumbuh kembang dan ada orang tua yang mengkaitkan dengan bullying. Bullying. Jadi ada orang tua yang mengatakan bahwa gimana cara menciptakan lingkungan yang biar anak saya tidak terkena bullying. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ada pertanyaan yang masuk. Kira-kira bagaimana Kak Yogi untuk menurut orang tua tersebut bagaimana menciptakan lingkungan yang tanpa ada bullying, baik itu di rumah, di masyarakat atau di sekolah. Kira-kira seperti apa tuh Kak Yogi? Masya Allah ya, bullying. Bullying itu Ustaz Irfan terjadi karena biasanya bukan hanya karena niatan pelaku. Jadi bullying itu ternyata terjadi di sebuah sekolah bukan semata-mata karena niatan dari pelaku saja. Melainkan bullying itu lebih banyak terjadi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bullying itu adalah sebuah penyakit sosial dan terjadinya karena adanya dukungan sosial. Sama seperti LGBT dan sebagainya. Maka kalau kita ingin sekolah yang bebas bullying, nah orang tua harus pandai-pandai pertama, mendidik anaknya untuk tidak menjadi pelaku bullying, yaitu mengajarkan kasih sayang, empati, ya, kemudian mendidiknya penuh perhatian, dan mendidik anaknya juga agar tidak jadi korban. Nah, pelaku itu kan biasanya BTT dia, Ustaz Irfan, butuh tatih tayang. Nah, itu pelaku tuh rata-rata. Nah, sementara korban ini biasanya karena memang ya qadarullah ya. Mungkin selain karena fisiknya yang kelihatan lemah atau dia emang orangnya pinter di kelas ya gitu ya. Nah, itu biasanya korban itu ya agak random sih dipilihnya. Nggak ada kriteria khusus terhadap korban. Nah, korban ini ya memang agar anak kita tidak menjadi korban, maka perlu sekali orang tua mendidik anak-anaknya untuk adaptasi, asertif ngomong apapun ya, baik ke temennya pelaku, ke gurunya gitu ya, dan juga defense gitu ya, pertahanan diri. Itu perlu biar nggak jadi korban, nggak jadi pelaku. Nah, terus yang ketiga, memilihkan sekolah. Sekolahnya ini kalau bisa sekolah yang memang punya prinsip pendidikan karakter atau adab yang baik. Biar selalu diingatkan. Jangan cuma akademis. Karena justru akademis ini kan kalau terlalu banyak, bukannya nggak bagus, akademis ini bagus. Cuman kalau over stimulation, berlebihan, ini justru membuat stres. Dan stres itu memicu tadi, keadaan bullying tadi. Nah, maka pilih sekolah itu yang memang pendidikannya itu sesuai perkembangan. Dan pilih sekolah juga yang memang punya concern terhadap bullying. Cepat tanggap, reaksi cepat terhadap tindakan bullying sekecil apapun. Yang berikutnya, pilih sekolah yang memang gurunya bisa perhatian dan gak memberikan kesempatan untuk membuli. Ini yang paling penting. Terlalu banyak murid. Itu menjadi salah satu sebab bullying itu bisa terjadi. Nah, kalau banyak murid, banyak guru, oke lah. Nah, intinya rasio murid dan guru sebagai pembimbing dan pengawas itu penting banget, terutama untuk anak-anak SD. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala mencari rasio yang ideal antara guru murid, pengawasan yang bagus, ini memperkecil ya ruang gerak dari pelaku atau kesempatan bullying tadi. Ya ideal lah. Kami sih idealnya kalau sekolah itu kan satu guru atau satu kelas bisa 15 sampai 20 anak. Atau paling-paling banyak 25 gitu. Ini cukup oke lah. Tapi kalau biasanya lebih dari itu, waduh ini
beresiko gitu ya, karena pengawasan tadi, rasio guru sama muridnya nggak imbang. Nah, akhirnya pengawasannya lemah sehingga tindak bullying itu bisa meningkat. Wallahu taala alam. Demikian, Ustaz Irfan. Iya, kayak Yogi, Masya Allah tadi jawaban tentang bullying ya, karena memang pertanyaan yang masuk tuh banyaknya bullying kayak Yogi. Jadi banyak orang tua yang khawatir atau anaknya entah jadi pelaku bullying atau terkena bullying. Tapi rata-rata takut terkena bullying. Tidak mungkin orang tuanya pede anaknya tidak melakukan bullying gitu ya. Berarti tadi salah satunya adalah dengan membekali anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku atau berani untuk speak up, kira-kira seperti itu ya. Berarti di sini ada pertanyaan lain, apakah memungkinkan ada lingkungan yang anti bullying, zero bullying? Apakah itu memungkinkan? Misalkan sudah di setting sedemikian rupa, apakah itu memungkinkan bahwa dipastikan tidak ada bullying? Karena standar bullying itu kadang berbeda tiap orang tua ya. Ada yang kesentuh sedikit, wah anak saya terkena karena bullying. Nah itu kira-kira seperti apa Kak Yogi ininya? Iya, tentu harus disamakan persepsinya Ustaz Irfan ya. Bullying itu apa? Kalau dalam definisi umum universalnya, bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan dan dilakukan berulang-ulang dengan tujuan untuk membuat orang lain tidak nyaman. Nah, kalau itu terpenuhi ya, perilaku tidak menyenangkan, dilakukan berulang-ulang dan tujuannya untuk bikin orang gak nyaman, 3 aspek yang terpenuhi, maka itu disebut bullying. Tapi kalau cuma kesenggol sesekali aja kayak gitu, ya ini nggak bisa disebut bullying. Nah kemudian, apakah ada lingkungan yang zero bullying? Jawabannya ya enggak. Karena bullying itu kan tadi, memang pertama niatan pelaku, kemudian adanya kesempatan. Ini orang udah niat, tapi kalau nggak ada kesempatan, dia akan nunggu kesempatan. Nah, dan mungkin bullyingnya yang paling soft itu bullying sosial. Nah, kalau mungkin verbal nggak bisa karena gurunya selalu negur, kemudian bullying fisik apalagi, kepantau CCTV gitu ya. Tapi bullying sosial ini yang soft, gak kelihatan, underground, dan ini sering banyak terjadi di kalangan-kalangan akhwat ya, anak-anak perempuan atau pondok-pondok perempuan ini banyak nih. Nah, tapi nggak semua pondok perempuan juga ya. Nah, tapi intinya kalau ada akhwat atau kelompok perempuan berkumpul gitu ya, itu biasanya berisiko ini. Jadi gini, sifatnya bullying sosial itu dia soft. Ya jangan main sama dia, udah jangan ditemenin, diomongin di belakang, dijelek-jelekin, sehingga dia nanti jadi teralienisasi atau terasingkan dari temennya. Nah, itu ngegrup. Nah itu, jadi kalau ditanya apakah ada zero bullying, enggak. Makanya penting banget empowering anak kita, karena kita nggak bisa selamanya mengendalikan lingkungan anak kita. Artinya kita nggak selamanya bisa untuk menentukan arah angin terus gitu loh. Ketika kita berlayar, kita pengennya ke utara nih, kan nggak selamanya angin itu mengarah ke utara. Artinya kadang angin berubah dari utara ke selatan atau dari timur ke barat. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana cara kita bisa mengubah atau mengendalikan layar kapal kita itu untuk tetap ke tujuannya utara. Artinya nggak semua lingkungan itu bisa orang tua kontrol. Tidak semua lingkungan itu bakal ideal. Anak kita akan terus berkembang dan bertemu dengan lingkungannya yang baru gitu. Maka mengajari anak untuk mandiri, powerful, komunikatif, nah ini penting agar nanti di lingkungan manapun dia berada dia bisa survive. Nah gitu Ustaz Irfan. Jadi nggak selalu harus mengendalikan lingkungan. Memang penting mengendalikan lingkungan, tapi kan nggak selamanya bisa. Anak kita lah yang harus di-empowering untuk bisa beradaptasi. Ya, baik. Ya memang begitu ya kayak gitu. Jadi memang untuk mengendalikan lingkungan tuh berarti memang susah ya. Entah kita sudah memilihkan yang menurut kita oke atau minimal terbaik, pasti potensi akan selalu ada. Betul. Berarti kesimpulannya adalah bagaimana selain memilihkan lingkungan yang tepat adalah memberikan ilmu kepada anak kita untuk empowering tadi berarti ya. Beradaptasi, menyesuaikan diri itu penting banget. Iya betul, karena pertanyaan tentang bullying ini cukup banyak dan banyaknya pertanyaan ini ternyata mirip-mirip Kak Yogi. Ya terkait tadi lingkungan dan tapi belum ada yang bertanya atau membahas bagaimana supaya anak saya tahan terhadap bullying. Berarti ternyata seperti itu ya. Oke, nah yang berikutnya nih ada pertanyaan terkait zaman gitu. Jadi orang tua sekarang itu kadang kebingungan katanya untuk menerapkan pendidikan ke anaknya karena selalu dibandingkan dengan zaman
dia dahulu, atau kadang suka ada kalau ini dari kakeknya atau neneknya yang harusnya begini, harusnya begitu. Jadi terlalu banyak input ke orang tua untuk pendidikan tuh harusnya seperti ini. Sedangkan orang tua juga mungkin memiliki input yang lain terkait pendidikan tuh harusnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk membaginya apakah memang ada perubahan zaman katanya? Jadi pendidikan itu berubah atau anak harus memakai pendidikan, yaudah ikut yang zaman dulu. Nah, itu pertanyaan seperti itu Kak Yogi. Bagaimana pendidikan, apakah berbeda tiap zaman atau memang sama saja, tidak berubah? Nah, kira-kira itu Kak Yogi. Baik, terima kasih Ustadz Irfan. Ya, semoga Allah mudahkan menjawabnya. Tentunya pendidikan itu dibagi menjadi dua. Ada pendidikan yang memang menjadi pendidikan dasar dan berlaku untuk setiap zaman, dan ada yang namanya pendidikan keterampilan yang nantinya itu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, untuk pendidikan dasar ini mendidik anak sesuai fitrahnya. Ya, fitrahnya mereka untuk beragama Islam, untuk memiliki kemampuan agama yang baik, mempelajari Al-Quran, maka ini adalah dasar pendidikan. Dan metodenya ya sama aja gitu, sama ya, mendidik belajar dengan ikhlas, kemudian mendidiknya dengan konsisten, tegas ya, sesuai usianya. Sama kayak ngajarin sholat ya sesuai usianya. Kadang ada orang tua yang pengennya buru-buru nih ya. Dalam sholat aja kan kita nggak boleh buru-buru tuh ngajarin anak sholat. Ya, misalnya, kan Rasulullah ngajarin anak itu sholat itu 7 tahun nih. Gimana kalau saya ngajarinnya dari 2 tahun gitu kan, saya paksa dia gitu ya. Nah, ini kan flooding tadi, kita masuk ke bab pembanjiran. Akhirnya anak jadi benci dan sebel sama sholat, jadi jenuh sama sholat. Makanya butuh bertahap. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita itu untuk yang ngajarin anak 7 tahun sholatnya. Nanti kalau masih nggak mau sholat ya boleh dipukul di usia 10 tahun, kan begitu. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Tiap zaman tuh ada pendidikan dasar yang sama, terutama berkaitan akidah ya, pendidikan akidah ya, agama Islam lah. Pendidikan ilmu syar'i itu ya sama gitu. Kemudian pendidikan kayak matematika, ya, ilmu Allah yang lainnya, matematika dan sebagainya, ya ini juga pendidikan dasar sama. Anak-anak butuh itu. Namun nanti ada yang namanya pendidikan keterampilan, yang ini butuh pengembangan. Penerapan ya, istilahnya gitu ya, itu butuh pengembangan. Sehingga apakah dalam pendidikan itu kita harus saklek sama kayak orang zaman dulu, atau dalam pendidikan itu kita harus ikut ini? Enggak. Maka untuk pendidikan yang modelnya keterampilan tadi, ataupun tambahan, ataupun mengikuti perkembangan zaman ini, kita butuh ilmunya. Nah, ketika kita berbasis ilmu, ya, maka dua model pendidikan baik yang dasar maupun yang sifatnya support ini, mereka bisa diberikan sesuai dengan kadar ilmunya, atau standar ilmunya, atau sesuai dengan tuntunan yang baiknya. Sehingga kalau ditanya Kak Yogi, pendidikan anak itu harusnya gimana? Harusnya seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu, jadi sesuai dengan bagaimana Islam memberikan petunjuk, ya, guidance gitu ya, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Lalu itu bisa dipelajari dari para ulama kita, bagaimana menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita juga bisa menambah dari riset-riset terkini gitu ya, berkaitan pendidikan anak. Itu nggak salah selama nggak bertentangan dengan syariat. Nah, misalnya pendidikan tentang yang diteliti oleh ilmu psikologi gitu ya. Misalnya boleh nggak sih marah sama anak? Ternyata boleh. Kemudian di usia segini harusnya dia belajar apa? Nah, seperti itu. Nah, ini boleh banget gitu untuk diikuti, asalkan sesuai dengan ilmu pengetahuan, jujur gitu ya, dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mendidik anak itu panduannya adalah ilmu pengetahuan, bukan atas dasar masa lalu, atau juga atas dasar ikut-ikutan orang sekarang, atau bahkan ikut-ikut cuman influencer doang. Enggak. Artinya orang tua butuh belajar apa yang harus saya berikan pada anak-anak, dan orang tua bisa memberikannya. Sehingga manusia itu bisa tenang jiwanya kalau dia punya ilmunya. Kita bisa sholat itu khusyuk gitu ya, kalau punya ilmu tentang bagaimana fikih sholat. Tapi kalau nggak punya ilmu fikih sholat, ini sholatnya jadi susah khusyuknya. Mendidik anak juga jadi tenang kalau kita punya ilmu pendidikan anaknya. Nah, maka pentingnya kita untuk ini. Nah, maka dalam sebuah kaidah para ulama menjelaskan al-yakinu la yazulu bisyak gitu ya. Nah, jadi keraguan-raguan itu bisa hilang dengan sebuah keyakinan, dan para ulama menjelaskan diantaranya keyakinan ini adalah ilmu, biar menghilangkan keraguan-raguan.
Wallahu taala alam. Demikian Ustadz Irfan. Masya Allah Kak Yogi. Ya memang jadi intinya adalah semua ilmu pun memang diajarkan bertahap agar tidak terlalu membebani Betul. untuk setiap orang ya. Betul. Gitu, oke. Ada pertanyaan dari IG Kak Yogi. Iya. Bagaimana menyadarkan orang tua yang acuh terhadap pendidikan anaknya katanya. Yang 100% melimpahkan pendidikan dan pengajarannya ke sekolah karena beranggapan toh zaman dulu orang tua kita juga nggak ikut-ikutan. Jadi udah serahin aja ke sekolah, tahu beres. Kira-kira seperti itu pertanyaannya Kak Yogi dari Instagram. Baik, semoga Allah mudahkan menjawabnya. Yang pertama, yang disuruh untuk mendidik anak itu bukan sekolah, tapi orang tua. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Bukan sekolah. Nah, sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang wajib mendidik anak-anaknya dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas anak-anaknya itu orang tua. Nah, ini kaidahnya. Kita belajar dulu ke para guru-guru kita nih ya. Masya Allah, para asatidzah kita belajar. Gimana kita biar semangat mendidik anak? Yaitu belajar tentang keutamaan mendidik anak. Itu langkahnya. Sehingga kita jadi semangat untuk mendidik anak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan semangat gitu orang tua agar terlibat dengan sekolah. Yang kedua tadi, orang tua mau belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Biar muncul motivasi untuk mendidik anak-anaknya. Makanya kadang orang itu nggak termotivasi untuk melakukan kegiatan atau sesuatu karena nggak punya pengetahuan dan ilmunya. Contohnya orang yang futur, malas-malesan sholatnya. Ya mungkin karena udah lama dia jarang duduk di majelis ilmu. Tapi orang yang rajin duduk di majelis ilmu mungkin mengecas kembali ilmunya. Jadi semangat sholatnya. Maka pentingnya belajar terus. Bukan karena udah pernah belajar jadi nggak mau belajar. Kita butuh sekali ilmu untuk menumbuhkan motivasi. Dan ini masuk dalam teori psikologi juga. Padahal itu dalam Islam tuh ya. Pentingnya kita untuk belajar terus. Tapi dibuktikan dalam teori psikologi benar nih orang tuh termotivasi kalau dia belajar atau tahu atau punya ilmunya. Nah kemudian yang ketiga, ya tentu saja mungkin untuk pendidikan umum gitu ya, matematika, fisika, biologi dan yang lainnya oke lah. Orang tua mungkin ngerasa aku nggak sanggup nih untuk ini. Ya udah enggak apa-apa itu dipasrahkan sekolah. Tapi yang namanya pendidikan untuk adab, pendidikan anak-anak itu punya adab yang baik kepada Allah, adab yang baik kepada orang tua, adab yang baik kepada saudaranya ya. Kemudian anak itu mampu berkasih sayang, anak itu mampu menunjukkan karakter yang baik, anak itu menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan, anak itu punya kualitas komunikasi yang baik. Itu ya orang tua. Ya artinya oke, untuk pendidikan umum ya wes nggak apa-apa sekolah yang handle. Tapi untuk pendidikan soft skill ini orang tua. Dan yang paling penting membangun kedekatan dulu. Setidaknya itu. Gimana komunikasi kita sama anak-anak? Nyaman nggak anak-anak dipegang dan dipeluk sama kita? Atau dia udah nggak mau dipeluk dan dipegang? Kalau dia bicara sama kita, dia bisa lihat nggak mata kita? Atau jangan-jangan selama ini kalau bicara dia selalu memalingkan pandangannya dan nggak tahan lihat mata kita. Atau gimana kalau kita ajak dia ngobrol berdua di kamar, di ruangan, atau mungkin jalan berdua, dia nggak nyaman. Itu bukti kalau mungkin kita nggak dekat sama mereka. Minimal dekat sama mereka. Minimal kasih nasihat-nasihat yang bisa memotivasi mereka. Ya, dan kemudian kalau lebih baik lagi ya tentu mendidik perkara agama, ya perkara kedekatan dengan mereka, perkara cinta, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang lengkap ya, soft skill-nya lengkap, spiritualnya bagus, dan tentunya dia punya kemampuan pengetahuan umum yang baik dari sekolahnya. Ya, itu minimal itu. Semoga Allah mudahkan. Jadi ini langkah-langkah kita agar kita lebih semangat. Dan kalau ini bermasalah ayah dan bunda ya sama-sama kompromi dulu nih ayah dan bundanya. Sama-sama evaluasi lagi nih tentang keluarganya. Atau perbaiki dulu hubungan keduanya. Jangan-jangan dua orang ini aja nggak berhasil komunikasinya. Lalu gimana ke anak-anak? Perbaiki dulu. Kemudian agar dua-duanya bisa kerjasama ke anak-anaknya. Nah ini langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian Ustadz Irfan. Masya Allah Kak Yogi. Ini memang tema terkait anak dan sekolah dan orang tua ini cukup menarik Kak Yogi. Masya Allah. Jadi ada satu pertanyaan seperti ini.
Apa yang harus orang tua tuntut ke sekolah terkait perkembangan anaknya selama beberapa tahun ada di sekolah tersebut. Jadi orang tua ini bertanyanya apa tuntutan yang fair menurut orang tua untuk orang tua itu tuntut ke sekolah ini anak ini sudah 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, kira-kira apa yang bisa Ana tanya ke sekolah dan itu bisa Ana terima misalkan terkait entah pembelajarannya entah apanya gitu. Nah kira-kira apa katanya Kak Yogi? Masya Allah ya, pertanyaannya kritis-kritis ini ya. Ya, Kak Yogi yang kritis menjawabnya jadinya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Ya, tentunya ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting memahami tujuan pendidikan orang tua dan sekolah. Disamakan. Sehingga tuntutannya pun jadi sama, evaluasinya pun sama. Nah, ini yang penting. Yang kadang banyak kasusnya orang tua kemana, sekolah kemana. Sehingga orang tua nggak bisa mengevaluasi hasil pendidikan anak-anaknya. Nah, maka ayah bunda sangat penting memahami sekolah ini arahnya kemana. Apakah sekolah yang memang fokusnya di tahfidz? Apakah sekolah ini memang fokusnya ilmu syar'i, diniyah secara umum? Apakah sekolah ini fokusnya ke materi pelajaran umum? Apakah sekolah ini fokusnya justru ke pembentukan atlet gitu ya? Apakah sekolah ini memang sekolah yang bertahap saja untuk memadukan antara bagaimana tumbuh kembang anak, kemudian distimulasi dengan digabungkan dengan kebutuhan kognitif anak dengan ilmu-ilmu umumnya. Nah, kita kan jadi bisa fair menuntutnya. Nah, jangan sampai kita masukin sekolah ke sekolah yang pendidikan umum tapi dituntut, mana nih kafalan anak saya, kok tahfidznya nggak nambah-nambah gitu. Ya salah ibu ya, mohon maaf gitu ya. Nah, jadi perlu memang tujuan di awal sama ya, kita sudah klik sepakat, kita boleh pakai teknik di mana oh saya pilih sekolah ini dan saya samakan mindsetnya dengan sekolah, atau sebaliknya mindset saya itu harus sama, maka saya cari sekolah yang mindsetnya sama dengan saya, boleh silakan. Nah, dan tuntutannya harus ideal. Jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, biasanya orang tua terlalu banyak banding-bandingin sama orang lain, akhirnya nuntut ke sekolahnya jadi nggak karuan gitu ya. Padahal sejak awal sudah jelas arah sekolahnya kemana. Nah gitu ayah bunda ya. Pentingnya kita sefrekuensi dulu nih tuntutan itu. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ya, kayak tadi ini nyambung ada pertanyaan tentang membanding-bandingkan tadi. Tapi ini tentang membandingkan katanya satu murid dengan murid yang lainnya atau anak dengan anak lainnya. Jadi apakah apakah bisa alasannya membandingkan si murid satu dengan lainnya itu seperti apa? Jadi misalkan kalau di sini itu udah bisa kok kamu belum, kira-kira padahal dia ada di kelas yang sama, usia yang sama. Nah orang tua mungkin ada resah, takut anaknya nanti nggak berkembang seterusnya ke depannya gitu, karena padahal belajarnya sama tapi yang itu sudah duluan, yang ini masih belum. Nah orang tua kadang cemas seperti itu untuk membandingkan. Akhirnya terucap seperti itu, ayo itu yang teman kamu yang itu udah bisa, kamu kok belum, ayo harus bisa. Nah kira-kira seperti itu. Nyambung ke pertanyaan selanjutnya Kak Yogi, biar satu arah ini. Ada pertanyaan, bagaimana membangkitkan anak yang sudah down untuk sekolah karena trauma atau stres, padahal masih TK. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi terkait membandingkan murid, yang pertanyaan kedua itu ada yang down padahal masih TK. Kira-kira seperti itu. Gimana Kak Yogi? Ya, kalau downnya don't touch me nggak apa-apa ya. Oh bukan ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Ini intermezzo ya bunda ya, biar nggak kaku gitu ya. Taib, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Yang pertama tentang anak-anak, bagaimana nih ketika anak-anak itu dibanding-bandingkan. Nah, membandingkan anak ternyata ketika KYG pelajari tentang karakteristik toksik pengasuhan, itu salah satu indikator toksik pengasuhan itu adalah membandingkan anak. Terus penasaran dong, kenapa sih kok toksik pengasuhan itu membandingkan itu termasuk toksik pengasuhan? Emangnya nggak boleh ngebandingin anak? Oke, mungkin redaksinya yang kurang tepat. Mungkin caranya yang kurang pas. Karena ketika membandingkan itu kita cenderung mengabaikan perasaan anak, kita cenderung tidak memahami anak.
Dan ini yang membuat anak kecewa. Kita ulangi ya, membandingkan itu cenderung tidak menghargai anak dan tidak memahami kondisi anak. Sehingga inilah yang membuat anak kecewa. Kami paham, membandingkan itu sebenarnya maksudnya baik. Membandingkan itu kadang pengen memotivasi anak. Tapi kalau ini dilakukan terlalu sering, ini akan membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dipahami. Kenapa? Karena tiap anak itu punya kondisi yang berbeda-beda. Anak itu punya fase perkembangan yang mungkin gak selalu sama dengan temannya. Anak juga memiliki orang tua yang berbeda. Lawang orang tuanya beda, kok tuntutannya sama. Ya kan? Tempat tinggalnya beda, lingkungannya beda, meskipun sekolahnya sama. Nah, jangankan orang lain, kakak adik aja, itu gak bisa dibandingkan. Karena mereka hidup di waktu yang berbeda. Ya, orang tua juga mungkin standar pengasuhannya udah mulai berbeda, nggak sekonsisten yang pertama. Nah, inilah alasannya, terlalu banyak variabel yang beda dan kita harus nuntut satu sama. Maka penting memahami kondisi anak kita sehingga tidak mudah untuk membanding-bandingkannya. Namun ada solusinya. Kalau ingin ayah bunda pengen memotivasi anak-anaknya dengan teman-temannya atau mungkin orang-orang soleh terdahulu. Gini caranya. Ketika kita melihat teman-temannya sudah lebih jauh, lebih maju dalam perkembangan, pelajarnya dan sebagainya, maka ayah bunda bisa mengatakan kepada ananda, nak, Masya Allah nak, gitu ya. Di sekolah itu teman-teman sudah mulai belajar, ya nak ya. Jazakallah khairan. Anak-anak sudah mulai belajar nih teman-temanmu nak ya. Ada yang bisa, ada yang belum bisa. Insya Allah bunda yakin dan percaya nak, kamu bisa dan mungkin lebih baik dari teman-temanmu. Nah ini boleh. Ya, atau ketika kita ingin bercerita tentang masa lalu kita, wah gitu ya, Abi dulu sekolah itu susah, gak ada kendaraan, gak ada motor, gak ada mobil, jalan kaki Abi itu, wah gitu ya. Pengennya sih memotivasi anak gitu ya, tapi ketika ada kata, nah kamu sekarang enak, harusnya kamu itu bisa lebih baik, malah kayak gini. Nah, malah kayak gininya, kayak gitunya, ini kan cenderung menganggap remeh anak. Nah, boleh ayah cerita dulu perjuangan sekolah, susah ya, tapi tetap semangat. Kita bisa ganti kata-katanya. Kira-kira dari kisah ayah itu, apa yang bisa kamu pelajari, nak? Oh, Abi itu ternyata semangat sekolahnya. Oh, Abi itu ternyata bisa bertahan dalam kesulitan. Wah, Masya Allah, pinter anak ayah. Ayah percaya nak, kamu bisa jauh lebih baik daripada Abi nak. Ayah bangga nak. Wah, ini memotivasi namanya. Kan membandingkan tuh pengennya motivasi toh. Tapi nggak ada motivasinya itu sebenarnya. Yang ada kan meremehkan gitu. Halo kamu gini aja, sekarang naik mobil lah kok nilainya masih jelek lah. Itu kan mana motivasinya? Kadang tuh gitu aneh gitu loh niat membandingkan motivasi ya. Artinya orang tua yang terlalu sering membandingkan anak justru coba kita bercermin dan berkaca. Bisa jadi kita itu justru nggak memahami anak kita dan mungkin kurang menghargai anak-anak kita. Jadi kalau mau memotivasi boleh. Apalagi kalau mau memotivasi dengan para ulama boleh. Nah lihat Imam Syafi'i nak di umur 7 tahun. Hafal dia 30 juz nak. Masya Allah nak ya. Beliau semangat belajarnya. Nah ayo nak, kamu bisa nak. Imam Syafi'i bisa, insya Allah kamu bisa. Membandingkan sama yang sudah track recordnya bagus, di akhir hayatnya bagus, itu boleh banget. Lihat Umar nak, pemberani. Lihat Abdullah bin Zubair nak, itu pemberani sekali. Kamu bisa nak, berani seperti beliau. Wah itu boleh. Ya, tapi membandingkan sesuatu dengan kawannya yang berbeda banyak aspek dan variabelnya itu cenderung berisiko. Jadi lebih baik memahami tumbuh kembang anak, menuntut sesuai dengan kemampuan dan tumbuh kembang anak kita. Ini jauh lebih baik. Karena itu menunjukkan perhatian, pemahaman yang baik dan menghargai anak-anak kita. Insya Allah dia bisa shining setelahnya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian ketika anak kita down, biasanya anak-anak itu punya keinginan yang tinggi untuk bersosial di usia 3 tahun atau 4 tahun ke atas. Muncul yang namanya sosial luas. Dia pengen berkembang lebih baik ya kemampuan sosialnya itu dengan berteman. Makanya dia pengen sekolah. Umumnya pengen sekolah. Kalau yang nggak pengen sekolah, afwan, kami harus sampaikan ada masalah berkaitan dengan kecemasan dan kepercayaan dirinya. Nah, umumnya semuanya pengen sekolah. Karena dia
kalau ditanya tahapan tumbuh kembang psikososial di usia 3, 4 sampai dengan 6 tahun itu adalah pengembangan sosial luas, yaitu usia prasekolah. Dia mulai bergabung dengan seusia dengan dia. Nah, tapi kenapa dia kok jadi nggak mau sekolah? Berarti ada yang salah. Entah yang salah itu dengan kurikulum sekolahnya, entah yang salah itu dengan teman-teman sekolahnya, mungkin teman-temannya membuli, temannya kasar, temannya demikian dan demikian, ataupun gurunya, cara mendidiknya yang kemudian kasar, keras dan sebagainya. Jawabannya adalah trauma. Itu faktor yang paling banyak, trauma menyebabkan anak itu jadi nggak mau sekolah. Nah, yang kedua, anak mungkin nggak nyaman. Tuntutan sekolah terlalu tinggi. Nggak sesuai tumbuh kembang anak, jadi stres akademis, makanya anak jadi kapok sekolah. Ya, yang ketiga, tentu saja teman-temannya, mungkin bisa jadi teman-temannya suka ganggu, rese dan sebagainya, anak jadi nggak mau sekolah. Pertama dia kapok sosial, kemudian dia kapok dan nggak percaya sama orang yang lebih tua, yaitu gurunya. Yang ketiga mungkin aja dia merasa trauma dan kapok dengan tuntutan beban akademis. Makanya kadang kita dulu SD itu masih happy, tapi kalau udah mau SMP, apa nggak usah SMP aja ya gitu ya. Nah gitu, jadi ya sudah takut duluan. Nah maka penting ya kita menyesuaikan tumbuh kembang anak ya, pendidikannya bertahap, insya Allah mereka lebih tenang, lebih happy. Maka penting untuk mencari sekolah yang bisa memotivasi anak kita bisa semangat sekolah tiap hari dengan pendidikan yang menyenangkan dan bahagia, namun tentunya juga memiliki bobot yang baik dalam sisi ilmu pengetahuan untuk anak-anak kita. Mungkin demikian ayah bunda. Ustadz Irfan. Ya, Masya Allah Kak Yogi. Cukup komprehensif sekali jawabannya Kak Yogi. Karena ya anak sekolah dan orang tua itu pertanyaannya cukup banyak dan mungkin ada di lingkungan yang sama pertanyaannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, mudah-mudahan yang tidak bisa terjawab pun sudah secara tidak langsung mungkin terjawab ya dari beberapa pertanyaan atau jawaban tadi Kak Yogi. Pertanyaan terakhir datang dari IG. Itu pertanyaannya, bagaimana caranya ingin agar didik jadi anak yang tangguh, tidak cengeng, tapi juga tidak otoriter cara mendidiknya. Kira-kira seperti apa Kak Yogi? Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ini bisa jadi daurah ini ya. Masya Allah ya. Ya itu bagus pertanyaannya ya bunda. Tapi itu jawabannya kompleks sekali loh itu ya. Nah kita jawab singkat aja. Semoga Allah mudahkan. Ya nanti mungkin ada kesempatan yang lain. Mendidik anak bermental tangguh itu kayak udah nulis bukunya sebenarnya, tapi belum jadi. Anak bermental tangguh itu terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah anak-anak itu memiliki keyakinan yang kokoh, tauhid yang kokoh. Tanpa tauhid dan keyakinan yang kokoh, keyakinan dasar, ini sebenarnya anak ambyar gitu ya, nggak bagus. Maka mendidik mereka ilmu agama, adab kepada Allah, ajarkan. Yang kedua, setelah ilmu agama, adab kepada Allah yang baik, maka ajarkan dia adab kepada orang tua. Yaitu bagaimana dia merasa mencintai dan dicintai. Karena cinta, ini bukan lebay ya. Cinta itu kebutuhan dasar manusia loh, ayah bunda. Manusia itu kadang senang banget ketika dia ngobrol didengerin, diapresiasi. Itu bagian dari cinta. Apalagi kalau dia ngobrol dan cerita bersama orang yang dia cintai. Maka cinta ini adalah suatu yang penting. Dalam ilmu psikologi, cinta ini menjadi gerbang seseorang itu mau bahagia atau mau sedih, depresif. Dan orang-orang yang mengalami fase depresi sedang dan berat, itu orang-orang yang sedang kehilangan cinta. Makanya banyak orang yang melakukan melukai dirinya, self harm, barcode, hingga bunuh diri. Itu karena tidak mencintai dirinya dan tidak bisa mencintai lingkungannya. Maka membuat anak merasa dicintai, mengajarkan mereka mencintai, ini adalah langkah mendidik anak bermental tangguh. Gak cengeng, gak gampang nangis tuh ya tahapannya ini dulu. Nah kemudian anak-anak bermental tangguh berikutnya yang perlu kita latih ya disiplinnya. Memang ini berat, kami akui. Mendidik disiplin itu butuh konsistensi, butuh kesabaran. Ya, sebagaimana kita mendidik anak untuk sholat ya butuh kesabaran, butuh konsistensi ngingetinnya, disiplin.
tegas, tegel, ya, tega, tegel itu ya. Jadi jangan nggak tegaan sama anak untuk kebaikan dia. Jangan, tega aja. Disiplin. Ini anak bermental tangguh tuh kuncinya disiplin. Kalau nggak disiplin ya gimana mau tangguh? Cengeng dia. Anak yang cengeng tuh biasanya ini nih. Cengeng dalam arti kalau gagal nangis, nggak juara nangis, apa-apanya ini nih. Ya. Nah tapi kalau dia cengeng karena melihat sedih hewan, sedih apa, ini berarti bagus nih. Dia bisa menunjukkan cinta dan mendapatkan cinta yang bagus. Jadi nangis tuh nggak selalu dipandang negatif atau nggak selalu dilihat sebagai hal yang pasti positif, enggak. Ada dua kondisi yang kita bisa pelajari lebih dalam ini. Kemudian setelah kita mengajarkan akidah, tauhid, ya, ilmu agama, kemudian kita memberikan cinta dan dia bisa mencintai juga, belajar dua hal itu. Lalu anak-anak dengan disiplin dan sebagainya, berikan tuntutan. Anak-anak itu harus dituntut. Kalau nggak dituntut dia nggak belajar bikin goals dan nggak belajar bahagia. Karena manusia itu ternyata ketika berhasil mencapai goals tujuannya dia bahagia. Ini sumber kebahagiaan, goals itu. Maka tuntut anak. Tapi tuntutannya yang realistis. Nak, bunda ingin kamu jadi anak yang sabar ya. Ini bisa dinilai sabar itu. Kalau minta sesuatu bundanya nggak ngasih, dia bisa tenang, nggak nangis, nggak tantrum. Itu sabar. Ya. Atau mungkin nak, bunda pengen kamu jadi anak yang rajin belajar. Tiap habis maghrib, dia luangkan waktu belajar. Itu bisa dinilai. Tapi nak, kalau kamu, bunda berharap kamu jadi juara 1 ya nak ya. Ini mohon maaf, 40 anak, juara 1-nya cuma 1 di kelas. Ya. Nah dia harus bersaing tuh dengan 39 kawannya. Dia udah berusaha mati-matian. Tapi kalau Allah berkehendak, ini juara 1, result, hasil, itu di genggaman Allah. Kalau Allah nggak ngasih, nggak dapat anak kita. Qadarullah, pas ujian, dia flu, sakit, nggak konsen, mungkin nilainya jadi jelek. Qadarullah pas mengkoreksi gurunya ternyata ngantuk, udah overtime kerjanya ya kan ngurus anak, gaji kecil ya kan, ada ngantuk ya, jadi salah itu koreksi, nggak jadi juara anak kita. Banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol untuk juara 1. Belum lagi kawannya, temannya lebih semangat, bimbel di bintang ini bintang itu gitu ya, macam-macam ya, bimbel di primagama macam, mungkin dia jadi better tuh. Kita nggak tahu, banyak faktor. Tapi kalau nuntut, nak kamu rajin belajar, itu bisa. Nak kamu jadi orang yang sabar, tuntutan perkara adab, akhlak, yang sifatnya usaha, itu bisa. Tapi kalau yang sifatnya hasil, hati-hati. Nah ini justru jadi beban buat anak-anak kalau tuntutannya hasil. Begitu nggih ayah bunda ya. Nah kalau tuntutannya adalah proses, anak-anak jadi belajar bahwa kompetisi, usaha itu dinilai dari prosesnya bukan hasilnya. Nah semoga Allah mudahkan ayah bunda, itu dia minimal kita dia belajar 4 cara membuat anak menjadi tangguh. Sebenarnya ada satu lagi nih, 5 nih. Ada banyak sebenarnya ya di karakter buku. Exploring. Exploring itu kadang diabaikan, tapi exploring the world ya, menjelajah bersama anak, punya banyak pengetahuan tentang dunia, itu stimulasi bagus banget buat anak-anak kita agar mereka lebih pede dan adaptif. Wallahu ta'ala alam. Demikian ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz Irfan tadi yang sudah membacakan pertanyaannya. Sekarang gantian kita tanya kepada Ustadz Irfan ya kalau gitu ya. Sudah ada 50 pertanyaan ya. Enggak, bercanda sebenarnya. Baik ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar dan istiqomah di atas agamanya. Dan semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dalam proses pendidikan anak-anak kita. Mari kita berdoa juga agar anak-anak memiliki guru-guru yang baik, guru-guru yang salih dan salihah, yang bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.